Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Perang Bani Quraisyah. Perang Bani Quraisyah yang dikenal sebagai peperangan besar-besaran atas Bani Quraisyah terjadi di bulan Zulqa'dah sepanjang Februari dan Maret 627 Masehi atau tahun kelima Hijriah. Saat perang Ahzab terjadi, Bani Quraisyah yang merupakan penduduk Madinah seharusnya membela dan mempertahankan kota Madinah dari serangan pasukan Ahzab atau koalisi kafir Quraisy dari Mekah. Saat itu, kekuatan kafir dan munafik bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Yang paling menyakitkan dari peristiwa itu adalah pengkhianatan oleh Yahudi Bani Quraisyah. Tokoh Bani Nadir, Huyai bin Akhtab, yang merupakan ayah Safiyah Ummul Mukminin, datang ke Bani Quraisyah menemui Ka'ab bin Asad al-Quraizi untuk menghasutnya agar melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan kaum muslimin dan menyerang Nabi Muhammad. Usai perang Khandaq, Rasulullah SAW pulang ke Madinah dan meletakkan senjatanya. Namun, ketika beliau SAW sedang di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mengatakan, "Kalian sudah meletakkan senjata kalian. Demi Allah, kami belum meletakkannya. Keluarlah menuju mereka." Rasulullah SAW bertanya, "Kemana?" Jibril menjawab, "Ke arah sini." Jibril alaihissalam menunjukkan arah Bani Quraisyah. Menerima perintah ini, Rasulullah SAW bergegas untuk melaksanakannya dan menginstruksikan kepada para sahabatnya untuk segera bergerak ke arah Bani Quraisyah. Bahkan supaya cepat sampai tujuan, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah ada satupun yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraisyah." Setelah berangkat, sebagian dari pasukan melaksanakan sholat asar di perjalanan, sementara sebagian yang lain berkata, "Kami tidak akan sholat kecuali setelah sampai di perkampungan itu." Sebagian yang lain beralasan, "Justru kita harus sholat," karena maksud beliau bukan seperti itu. Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi SAW, beliau tidak menyerahkan satu pihak pun. Ternyata Rasulullah SAW tidak menegur salah satu pihak dari kedua belah pihak yang berbeda pendapat itu. Rasulullah SAW ikut bersama mereka dan beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu sebagai penggantinya di Madinah selama kepergiannya, dan beliau menyerahkan panji pasukan kaum muslim kepada Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW bermarkas di sekeliling mereka dan mengepung mereka selama 25 hari. Setelah pengepungan berlangsung cukup lama, Bani Quraisyah mengalami kesulitan yang berat. Lalu diserukan kepada mereka, "Turunlah kalian dan menyerahlah di bawah keputusan hukum Rasulullah SAW." Bani Quraisyah meminta saran kepada Abu Lubabah ibnu Abdul Munzir. Lalu Abu Lubabah menjawab mereka dengan isyarat yang menunjukkan arti potong leher. Akhirnya Bani Quraisyah berkata, "Kami mau turun dengan syarat menyerah di bawah hukum Sa'ad ibnu Mu'adz." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Turunlah kalian di bawah keputusan hukum Sa'ad ibnu Mu'adz." Lalu mereka turun dari bentengnya dan Rasulullah SAW mengirimkan utusan untuk memanggil Sa'ad bin Mu'adz yang dalam keadaan terluka. Setelah berada di dekat benteng Bani Quraisyah, barulah ia menoleh ke arah kaumnya dan berkata, "Kini telah tiba masanya bagiku untuk tidak mengindahkan celaan orang yang mencela demi membela agama Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Putuskanlah mereka dengan hukummu." Sa'ad berkata, "Sesungguhnya aku menghukum mereka dengan suatu keputusan bahwa hendaknya engkau bunuh para prajuritnya, engkau tawan kaum wanitanya, dan engkau rampas semua harta bendanya." Keputusan Sa'ad adalah keputusan yang tepat, karena selain telah melakukan pengkhianatan, Bani Quraisyah telah menyiapkan 1.500 pedang, 2.000 tombak, 300 baju besi, dan 500 perisai untuk menghancurkan kaum muslimin. Nabi Muhammad setuju karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjawab,
Sesungguhnya engkau telah menghukumi mereka dengan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Wallahu a'lam bishawab.